أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyidina Muhammad kepada kita sekeluarga dan zuriat hingga hari kiamat, meridai, merahmati, mencintai, menyelamatkan, membahagiakan, memberuntungkan, memuliakan, mengayakan dunia akhirat. Semoga Allah tetapkan dan terus tambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketetapan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hikam halaman 33. Hikam yang ke-39. Berkata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. Itu hikamnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Asyarkawi, la tata'adda niyatu himmatika, janganlah engkau mengarahkan tujuan hati engkau, ayuhas salik, wahai hamba yang menghendaki Allah, ila ghairihi, kepada selain Allah. Bi anta tawajjaha ila ghairihi litahsili hajatika bal utlub hawaijaka minhu, dengan bahwa berhadaplah hati engkau kepada selain Allah agar hasillah hajat-hajat engkau, bahkan tuntutlah, mintalah hajat engkau itu dari Allah. Fal karimu, maka orang yang bersifat karim, orang yang mulia atau orang yang pemurah, dermawan, itu al-karim. La tatakhattahul amalu, dia tidaklah membiarkan akan cita-cita, dia tidak membiarkan akan segala harapan, ialah tidak diperkenankan. Al-himmatul aliyah, maka tujuan hati yang tinggi itu ta'annufun min raf'il hawaijika ila ghairi karimin, maka himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi itu menjauhkan engkau daripada mengangkat hajat engkau, melaporkan hajat engkau ila ghairi karim, kepada selain orang yang bersifat karim, orang yang mulia, orang yang dermawan.
wala karima 'alal hakikati illallah, dan tidak ada yang bersifat karim, pemurah dan mulia ala atas sebenar-benarnya itu kecuali hanya Allah sendirian. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita, kepada hati kita, bahwa tidak ada pengharapan kita kecuali kepada hanya kepada Allah, harapan hati. Allah memerintah kepada kita, ud'uni astajib lakum, memintalah kepada aku, memohonlah kepada aku. Allah menyuruh. Dan Allah berjanji, astajib lakum, aku akan memperkenankan. Nah, maka jangan ada pintaan kita, permohonan kita kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha karim. Karim ini nama Allah, Al-Karim, dan itulah sifat Allah. Karena jikalau kita meminta, memohon kepada selain Allah pada bersifat karim, jadi salah tujuan hati, salah harapan bila kita mengharap kepada selain Allah. Bila kita meminta kepada selain Allah, itu salah pinta, salah harapan. Kita meminta kepada manusia yang lain dan kita pinta itu sama aja, dia pun juga bahajat juga Allah Ta'ala. Ini hakikatlah pandangan hati. Izil karim. Apa arti al-karim? Ya kan, ada kalau nama Allah al-karim. Karim itu nama Allah dan itulah sifat Allah. Apa artinya? Yang pertama, wallazi iza qadara afa. Yang pertama, arti al-karim itu dialah yang apa dia mampu menyiksa, menghukum, tetapi dia memaafi. Itu orang karim tak? Orang mulia. Wa ya'fu an kasir, dalam Al-Quran ada. Allah itu banyak memaafi kita. Andai berhitung-hitungan, makanya Allah Ta'ala dengan adilnya, ya kan, habis sudah binasa kita ini. Berapa banyak perintah Allah yang kita sudah melaksanakan, berapa zahir batinnya, berapa larangan Allah yang kita melanggarnya zahir batinnya. Ya kan, makanya Allah bersifat adil, habis binasa kita ini udah. Tapi Allah wa ya'fu an kasir, Allah banyak memaafi kita. Yang kedua, wa iza wa'ada waffa. Yang orang yang bersifat karim itu, dia apabila berjanji, dia pasti menyempurnakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Yang ketiga, wa iza a'ta zada ala muntahar raja. Orang yang karim itu apabila dia memberi, maka lebihlah dia atas puncak harapan, ya kan, lebih daripada yang diharapkan. Itu al-karim. Yang keempat, wala yubali kam a'ta. Orang yang bersifat karim itu, dia tidak pedulilah
berapa dia memberi, kada peduli, kada berhitung, ya kada perhitungan, sebanyak-banyaknya memberi. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jikalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya, karena saking banyaknya, saking luasnya, dan nikmat Allah, kebaikan Allah ini senantiasa, dan seluruhnya besar kada dengan kecilnya. Wala liman a'ta. Yang kelima, orang yang karim itu dia tidak peduli kepada siapa ia memberi, diberi aja. Orang yang beriman diberinya, orang yang kafir diberinya juga, orang yang taat diberinya, orang yang maksiat diberinya juga. Itu orang karim, ya kan? Yang baik diberinya, orang yang jahat pun diberinya juga. Allah Ta'ala cuma ada satu, Innallaha la yu'ti, Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til iman ila liman yuhibbu. Sabda Nabi, Allah memberi dunia kepada siapapun yang ia kehendaki, yang dia cintai atau yang dia marahi. Tetapi Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang ia cintai. Itu Ar-Rahman karena diantaranya juga makna Rahman. Allah itu memberi siapa aja, taat kah, maksiat kah diberi aja, kafir kah, orang kafir kah, orang yang beriman kah diberi aja. Nah itu makna karim tak? Yang keenam, wa iza jafa'a taba wa mastaqsa. Orang yang karim itu dia apabila dijauhi, diranggangi, dialah marah, wa mastaqsa, dan dia tidak pernah menjauh. Yang ketujuh, wala yadhi'u man laza bihi wala taja. Orang yang karim itu dia tidak menyia-nyiakanlah orang yang bergantung dan berharap kepadanya. Yang kedelapan, yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a. Orang yang karim itu terkayalah, tidak perlulah daripada segala wasilah dan syafaat, yang membela, yang membantu. Ini secara hakikat lah. Secara hakikat Allah Ta'ala tidak perlu wasilah, Allah kada perlu yang memberi syafaat kepadanya. Ini secara hakikat. Cuma secara zahir syariatnya Allah, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepada Allah itu wasilah, perantara. Tapi Allah kada perlu dan perantara ini. Tetapi Allah yang memerintah kita untuk berperantara. Kita berdoa itu bisa, ya Allah perkenankan doa ulun, langsung Allah bisa. Bisa juga, ya Allah berkat Sayyidina Muhammad perkenankan doa ulun. Itu sebenarnya Allah Ta'ala kada perlu perantara itu, tapi Allah Ta'ala yang memerintahnya.
Allah memerintah bertawasul itu perantara. Secara hakikat Allah kata perantara. Wa hazihi sifat la yastahiqu hakikatan illa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, 8 macam tadi makna Al-Karim itu tidak ada yang berhak akan dia bersifat itu pada hakikatnya kecuali hanya Allah. Ya kan? Kalau ditanya apa arti Al-Karim, itu tadi itu 8 macam tadi itu. Ya kan? Tidak ada Al-Karim kecuali hanya Allah sendirian. Maka kita hanya kepada Allah. Ya kan, hati kita hanya kepada Allah yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita mohonkan, jangan kepada yang lain. Karena yang lain ada seperti yang sifat Al-Karim tadi. Wa yang bagi alla tatakhattahul amalul amilin ila ghairihi. Maka setelah tahu arti Al-Karim yang demikian 8 macam tadi dan tidak ada yang karim kecuali hanya Allah, maka hendaklah jangan tersalah mencita-cita, jangan salah orang yang berharap kepada yang lain selain daripada Allah. Salah harapan tak? Wa'lam anna talaba minal khalqi munafi lil ubudiyati. Ketahui olehmu bahwasanya meminta dari makhluk itu adalah meniadakan bagi sifat kehambaan kita kepada Allah. Bila kita ada meminta lawan makhluk, bila kita ada bahajat lawan makhluk, bila kita ada curhat lawan makhluk, ya kan? Itu merusak kehambaan kita kepada Allah. Wa huwa at-talabu minhum ala wajhil i'timadi alaihim. Maksudnya yaitu pintaan, permohonan daripada makhluk atas jalan berpegang atas makhluk dan bersandar atas makhluk. Nah, itu lupa kepada Allah, ya, itu rusak kehambaan kita Allah itu. Di waktu kita meminta kepada makhluk, minta tolong, minta bantu, curhat kepada makhluk, lupa bahwa makhluk ini hanya sebagai perantara, sebagai sebab. Nah, waktu itu rusak kehambaan kita Allah Ta'ala. Jangan sampai ke hati-hati memintanya itu, nah berharapnya itu, nah sampai ke hati-hati. Kalau lidah aja kan apa-apa, sebagai syariat zahir benar aja, hati jangan. Wal ghaflatu fi hali talib ana fi hali talabi anillah. Dan lupalah di waktu dia meminta itu kepada makhluk, lupalah dia kepada Allah. Kita garing datang kepada dokter, tolong obati ulun, ya kan? Itu kata-kata zahir, itu jangan sampai ke hati. Jangan sampai ke hati. Hati kita hanya kepada Allah. Ya Allah, beri ulun kesembuhan. Ya kan? Cuma ini datang kepada dokter ini adalah hanya bersebab, ya kan, syariat, usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar kan ada memberi bekas. Semoga yang menyayangi kucing kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tekan tombol like dan tulis emoji kucing di komentar kalau kamu seorang muslim yang cinta sunnah. Ustaz yang sedang awak singkalan datang ke tukang pijat urut. Nah, bagus saja Bang lah, jangan tukang urut pijat plus ya. Tolong Bang pijit ulun.
Itu lidah kata-kata bujur ya kan secara syariat, jangan sampai ke hati itu. Yang meminta kesembuhan tetap kepada Allah, ya Allah hanya kepada tidak meminta kesembuhan, kesehatan. Cuma zahirnya datang ya, zahir syariatnya, usaha ikhtiarnya datang kepada tukang pijat, tukang urut, ya kan? Keyakinan tukang urut kadang memberi bekas. Mbak ini kenapa dia datang ke tukang urut? Allah menyuruh. Allah menyuruh untuk bersebab, ya kan? Untuk berusaha ikhtiar. Jadi Bapak halata yang sampai ke hati. Apa ada masalah apa? Ya, sebelum kita kepada Allah, sebelum kita datang kepada makhluk, kepada Allah dahulu hati kita luruskan. Kita ada urusan apa? Kepada Allah dulu. Ya Allah tolong, ya Allah mudahkan, ya Allah. Ya kan? Nah hanya berusaha ikhtiar. Hanya berusaha ikhtiar. Usaha ikhtiar kadang memberi bekas. Cuma usaha ikhtiar ini menjunjung perintah. Usaha ikhtiar itu berhasil kada berhasil. Bilanya berhasil Allah menghasilkan, bila kada berhasil Allah juga kada menghasilkan. Cuma kita berusaha ikhtiar itu berpahala sudah. Diridhoi Allah sudah. Wa amma talabu minhum min haitsu kaunihim asbaban wal wasa'id mal i'timad fi nailil matlub ala Allah wa ru'yati annal mu'ti laysa munafiyan lil ubudiyah. Adapun meminta tolong, meminta dari makhluk, dari sekira bahwa adalah makhluk itu hanya sebagai sebab saja dan perantara, beserta hati hanya berpegang kepada Allah pada tercapai yang dipinta, dan dia hatinya memandang bahwasanya Allah lah yang maha memberi. Nah, falaisa munafiyan lil ubudiyah itu tidaklah merusak bagi kehambaan kita kepada Allah. Malahan itulah sifat itulah kehambaan, menjunjung perintah berusaha ikhtiar. Kesimpulannya itu panjang biasanya, kesimpulannya aja. Ya kan, apapun kehendak kita, cita-cita kita, ya kan, nah kepada Allah lah kita menyatakannya, ya kan, menyatakannya dengan hati dan berdoa. Nah kena hanya zahirnya berusaha ikhtiar. Jalannya ini biasa di sini, jalannya di mana ini? Kita ini garing, kebiasaannya jalan sembuh itu Allah menjadikan obat biasa, nggak obat ya Allah tidak ada namanya menyembuhkan kecuali pian penyakit ini dari pian juga. Kediaman aja, ya Allah obat kada, ke dokter kada, ini masuk buku ngarannya itu. Kada kau ke obat, kada kau nuker obat, kada kau ke dokter, ambil air, tiupakan Fatihah, ya Allah berkat surah Fatihah sembuhkan ulun. Oh saya ikhtiar juga bisa aja. Ada yang datang lawan guru bisa juga, guru ulun garing doakan, ya kan? Bisa juga jalan kesembuhan, bisa juga situ. Jikalau lupa hati kada ya hati kada ingat bahwa Allah Ta'ala, berdoa kada bahwa Allah lah yang menyembuhkan, langsung berobat. Nah ya kan
Ini ngarannya memadahkan usaha ikhtiar, memadahkan obat memberi bekas rusak kehambaan kita dan Allah Ta'ala itu syirik gitu. Memadahkan obat memberi bekas, ya kan? Orang tuh obat, kan ada obat doa Allah Ta'ala, ya Allah sembuhkan, berarti itu memadahkan obat yang memberi sembuh, berarti memadahkan dokter yang memberi kesembuhan, itu syirik tak, rusak kehambaan kita. Atau apa kesempitan apa misalkan masalah duit ya ada bahajat beneran duitnya datang ya lawan orang ya karena kalau kepada Allah Ta'ala dulu ya Allah pian tahu jalan kepakiran kesusahan ya Allah mudahkan rezeki ulun nah hanya syariatnya datangi orang sugih tolong bang ulun mau tangi ya kan. Bila mau tangi berarti Tuhan menolong tak? Bila orang sugih kira mau tangi berarti Tuhan kira menolong tak? Mungkin jalan lain yang lain mau cari tak? Dan Allah menolong hati ini. Usaha ikhtiar ini insya Allah kita berusaha ikhtiar aja sebentar sudah. Masalahnya hati dijaga. Terkadang lupa bahwa hanya Allah yang bisa menolong, ya, hanya Allah yang bisa membantu mengabulkan hajat-hajat kita. Apa lagi? Contohnya apa? Anak kawin. Ya, menjomblo anak kawin misalnya. Maka pada Allah, ya Allah beri ulat jodoh. Mudahkan jodoh. Usaha ikhtiarnya. Kita tanya, ditolak kurang seharinya, berarti lain jodoh tak? Berdoa pulang, datang pulang, ditolak pulang, lain tak? Cari pulang lain, jangan putus asa. Tapi mun berdoa ada langsung berdatang, berarti memadahkan berdatang ini nama beri bekas, nama beri jodoh ya kan? Itu ya orang beriman. Nah hatinya hanya kepada Allah berharap, bermohon, meminta, bahajat ya kan? Itu hatinya. Zahirnya di lidah kita berdoa kita. Nah kemudian usaha ikhtiar jalannya ini apa biasa ini jalannya apa? Usaha ikhtiar ya. Minta rezeki ya Allah, beri ulun rezeki halal mudah. Tuh, ya kan? Itu artinya kita bayatikan berkeyakinan hanya Allah yang memberi rezeki lalu minta Allah Ta'ala. Nah usaha ikhtiarnya apa? Malamar begawi di sini. Bila diterima orang, berarti di situ tuh Allah memberi rezeki jalannya. Bila tidak diterima, cari pulang yang lain. Macam-macam ya kan. Ya, setiap hamba Allah memberi rezeki kalau sama rezekinya. Banyak sedikitnya kalau sama, luas sempitnya kalau sama. Ya kan caranya kalau sama juga, jalannya kalau sama. Kadang berdagang, ya, kalau berdagang asal ada bisa. Coba ya, yang lain pulang mewak. Asal ada sanggup juga mewak ya. Pemalaman cari yang lain aja bilang ya masing-masing kita. Intinya ingat kepada Allah, bahwa hanya Allah lah yang bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Lalu kepada Allah berdoa.
Nanti hakikat sudah itu, nah kemudian usaha biarnya yang zahirnya. Jikalau kada berdoa langsung usaha ikhtiar. Itu ngarannya syariat kada hakikat ya lah. Berdoa aja yakin Allah yang menolong membantu mengabulkan hajat, berdoa usaha ikhtiar kada ada. Ini hakikat kada syariat. Kita diperintah hakikat dan syariat ya lah. Hakikatnya keyakinan hanya Allah yang bisa menolong membantu, lalu berdoa. Nah syariatnya apa? Biasa kebiasaan. Jaga garing tadi kayak dokter biasa berobat. Jaga rezeki biasa di mana? Melamar, berdagang, berumah, berkebun. Apa ya? Mana rasa nyaman? Mudah-mudahan Allah menolong kita, Allah meridhai, merahmati, mencintai kita. Jadi di antara doa kita ya Allah, yang memerintah kepada ulun bahwa ulun ini hanya kepada pian meminta mengharap pemohon tolongi ulun, bahwa ulun ini hanya kepada pian berharap meminta memohon. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan, meridhai, merahmati, berkat Nabi, berkat surah Fatihah, dan hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.